Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kamis pagi, Kejaksaan Agung memeriksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Gimana Pak? Sebelum nanti ditanya-tanya oleh tim. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan. Ahok tiba di gedung Kejaksaan Agung pagi tadi sekitar pukul 8:30 pagi. Begitu tiba, Ahok sempat menyapa wartawan dan menyatakan dirinya membawa sejumlah bukti terkait dugaan korupsi Pertamina. Kesaksian Ahok diperlukan lantaran dirinya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Gimana Pak? Sebelum nanti ditanya-tanya. Kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bapak sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, Pertamina. Ya pemirsa, pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih berlangsung di gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di lokasi. Selamat sore Esra, apakah pemeriksaan Ahok masih berlangsung hingga saat ini? Ya, selamat sore Valerie dan juga pemirsa. Hingga saat ini lebih dari 6 jam dari Basuki Cahayapurnama atau kerap dipanggil Ahok belum juga keluar dari gedung Kejagung untuk pemeriksaan dirinya sebagai saksi dalam kasus korupsi ataupun dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang di PT Pertamina. Namun untuk diketahui bahwa Ahok ini sudah tiba di gedung Kejagung sekitar pukul 8.45 atau sekitar setengah 9 pagi. Kemudian hingga saat ini belum keluar ataupun belum memberikan pernyataan resminya. Ini artinya kami dari Awak Media masih menunggu apa-apa saja yang ditanyakan kepada Ahok dan spesifiknya terkait peranannya, mengingat ia kala itu menjabat sebagai Komisaris Utama pada periode 2019 hingga 2024. Namun dalam kedatangannya di pagi hari, Ahok sempat menyatakan bahwa dirinya siap untuk memberikan kesaksian dan ia juga mengatakan ia senang, ia gembira untuk memberikan kesaksian tersebut dan ia akan melengkapi dokumen-dokumen seandainya jika penyidik ataupun dari pihak Kejagung ini hendak meminta terkait dokumen maupun lebih lengkapnya. Nah, untuk diketahui pemirsa bahwa sejauh ini dari Kejagung ini sebenarnya sebelum Ahok sudah memeriksa lebih dari 10 orang, di mana 10 orang kemarin diperiksa beberapa waktu lalu. Kemudian untuk tersangkanya ini sebenarnya sudah bertambah dari 7 menjadi 9 tersangka. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak lain akan diperiksa terkait dugaan korupsi di PT Pertamina ini. Nah, untuk diketahui bahwa juga Ahok masih di dalam, jadi kami masih menunggu terkait pernyataan ataupun konferensi pers yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh pihak Kejagung. Nah, untuk diketahui pemirsa, dalam tata kelola minyak ini ataupun dugaan korupsi ini setidaknya kerugian negara yang ditotalkan mencapai 193,7 miliar. Namun secara konsumen ini juga masih ada kerugiannya juga menyentuh sampai di angka triliunan. Jadi Valerie dan juga pemirsa, kita akan nantikan bersama seperti apa nanti pernyataan resmi dari Basuki Cahayapurnama. Kembali ke Anda Valerie. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporannya langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Esra, selamat sore.